ada 2 hadis arba'in yang ketika ana ngafalin hadis ini tuh feelnya beda. Hadis ini tuh berkaitan dengan ampunan. Ada yang tahu hadis keberapa? Hadis ini tuh hadis ke-39 dan 42. Hadis ke-39 ini tuh artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni umat atas kesalahan, kelupaan, dan atas sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Terus hadis ke-42-nya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sepanjang engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, akan aku ampuni apa yang telah kamu lakukan. Aku tidak peduli, wahai anak Adam, dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku membawa kesalahan sebesar dunia, kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu pun, pasti aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar itu pula. Masya Allah gitu ya. Allah itu maha baik, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun. Kita sebagai manusia yang pernah atau bahkan sering berbuat dosa tanpa kita sadari, masih Allah ampuni ketika kita kembali tanpa menyekutukan Allah. Allah tuh sayang banget sama kita. Meskipun kita adalah manusia yang banyak melakukan dosa, tapi Allah tetap memanggil kita dengan panggilan ya ibadi, wahai hambaku, seperti dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa kita para pendosa dengan sapaan yang indah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Padahal sering banget gitu ya, kita kufur sama nikmat yang Allah kasih. Giliran kita dipanggil makhluk, kita datang secepat kilat gitu ya. Bahkan gak tidur semalaman pun oke demi si dia misalkan. Tapi giliran Allah yang manggil gitu ya, ketika azan entah itu kita dibangunin pas qiyamulail, kita itu gak datang gitu, atau pura-pura gak denger, atau alasannya ngantuk. Dan Allah tuh gak pernah bosan gitu ya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mau itu kita dulunya pemabuk gitu ya, atau mau kita dulunya pezina, terus pencuri, atau kita sering gibah misalnya ya, sering mencaci orang gitu ya. Apapun itu gitu ya, sebanyak apapun dosa kita, Allah itu kata Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, jadi jangan pernah ada perasaan kayaknya Allah nggak ngampuni dosa aku deh. Karena seperti apapun keadaan kita saat ini, yakinlah Allah maha pengampun. Gimana ceritanya nih kalau misalkan kita udah bertaubat tapi dosa itu terulang lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, terus aja kayak gitu. Pertanyaan serupa pernah ditanyakan pada Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, apakah kami tidak malu? Kami bertaubat dari sebuah dosa lalu berdosa yang sama berkali-kali. Ya Imam, kami malu untuk bertaubat lagi. Terus kata Imam Hasan Al-Basri, jangan malu untuk bertaubat, karena kemenangan syaitan itu ada ketika seseorang merasa dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.